Nah, ada yang bilang bro, ada yang nanya nih. Nah ini terkait finance nih. Citadel, Jane Street atau Susquehanna International Group, mereka dikenal sebagai market makers terbaik di dunia. Apa yang bikin mereka berbeda dengan mayoritas dan di saat mereka masuk dan keluar pasar? Yang bikin mereka berbeda itu udah pasti satu adalah SDM-nya. Iya. Jadi mereka itu hiring the best and the brightest in the world. Jadi kalau kalian cari orang-orang paling pintar dari MIT, dari Harvard, Stanford, itu bisa diambil sama mereka. Yang pertama. Yes. Kenapa mereka cari high frequency trading? Karena orang-orang super pintar ini pengen cari duit dengan cara yang paling cepat biasanya. Jadi mereka itu diambil dulu sama mereka sebelum NASA itu ngambil, SpaceX itu ngambil. Biasa orang-orang tuh yang paling pintar tuh yang matematika murni itu ke Jane Street atau Susquehanna. Jadi jawabannya mereka ketemu formula yang lebih efisien. Kalau lu tanya gue gimana cara mereka kerja, jawabannya pasti kita nggak bisa jawab karena kita nggak kerja di sana. Dan mereka itu ketika ada yang, jadi misalnya gini, waktu itu ada PM dari, gue baca di Bloomberg ada PM dari Susquehanna diambil sama JP Morgan atau Goldman Sachs akhirnya dituntut. Okay. Karena dia katanya bawa apa, style proprietary tradingnya keluar. Karena itu menurut mereka sangat sekretif dan sangat rahasia. Jadi waktu itu mereka nge-eksploitasi market di India bro. Dan itu dibawa keluar, orangnya dibajak terus dibawa keluar. Itu jadi kayak court settlement $1 billion itu. Jadi jawabannya mereka melakukan semuanya, ya mereka reiterasi terus. Gimana kalau menurut lo? Ya mereka juga dari segi modal ya, likuiditasnya juga yang paling gede. Ya, paling karena besar, selalu kayak kita ngomong, ya orang yang ngeisi inefisiensi di market, ya itu selalu modalnya soal limited ya, itu. punya klip juga ya, punya peluru juga yang harus dipakai ya all the time, every single time. Buat kita ngomong ya nadain atau di volumenya ya, volume TradFi itu jauh lebih gede daripada kripto. Ya. Kalau kita ngomong di sini ya kayak Wintermute itu kalau dibandingin mereka itu kecil banget bro. Betul. Likuiditasnya mereka 1:1000 mungkin. Nah mungkin kemarin tanya ya, contoh cara kerja mereka itu gimana? Mereka ada dua yang kayak Bro Kakak bilang tadi, bisa ngambilin yang namanya inefisiensi di market. Jadi mereka bisa di market maker ngisi. Mereka juga bisa ngambil inefisiensi ketika ada slippage di market. Jadi contohnya gimana? Ya, arbitrage. Arbitrage. Jadi misalnya di exchange kuning nih. Exchange kuning ada yang market sell $60 million. Cuma $60 million. Itu Bitcoin price-nya akan turun. Karena itu akan kemakan semua. Jadi dia misal market sell, dia ngambil gede, ya kan? Ada seller dari luar yang bukan mereka. Ketika itu harga Bitcoin-nya turun 2%, di exchange kuningnya itu turunnya bisa lebih jauh, bro. 3,5 karena di market sell-nya di exchange yang kuning. Yang kuning harus nampung. Nah, mereka akan buru-buru. Misalnya mereka punya di exchange hitam USDT. Mereka akan buru-buru transfer ke exchange kuning ini USDT-nya untuk beliin Bitcoin yang lebih murah. Yes. Tapi mereka kan lihat nih levelnya. Apakah harga Bitcoin-nya itu akan tetap stay di situ atau kalau turun lagi mereka ngambil. Tapi kalau misalnya dia 3,5 di sini dan di global 2%, mereka ambil pas turun 3,5, mereka beli banyak biar balik lagi. Iya. Nah itu langsung keluar lagi mereka, selesai. Tapi itu harus pakai $100 juta. Ini ya apa? Kita cari ya di suatu exchange yang lebih murah dari yang lain dijual sebelah. Betul. Gampangnya paling gitu. Tapi biasa mereka bikin sendiri, penurunannya mereka bikin sendiri. Dulu juga waktu awal-awal ya ketika kayak Bitcoin marketnya baru mengglobal, kan dulu juga SBF itu dia beliin sama. Ya, Bitcoin dari Jepang dijual ke US. Yang mana di Jepang tuh Bitcoinnya lebih murah. Oh Korea. Iya. Dan dia sampai setiap bulan ya, itu enggak seminggu sekali ya sampai $1 juta USD profitnya. Yes. Jadi dia nge-arbitrage ya Bitcoin dari luar US dimasukin ke dalam US. Dulu nama exchange Koreanya apa ya itu ya namanya? Udah berubah ya namanya waktu itu. Apa ya namanya? Bukan yang paling gede, dia exchange kedua ketiga, kayaknya namanya udah berubah, D depannya gue lupa. Namanya sampai disebut nama style trade-nya adalah Kimchi Premium, makanya gue ingat itu Korea. Iya. Karena namanya Kimchi Premium, jadi bukan di update, D depannya gue lupa. Kayaknya ganti nama sekarang. Jadi dia bukan arbitrage dari update, ya. Jadi itu yang dilakukan sama Alameda bro, jadi bukan FTX sendiri, tapi Alamedanya dia melakukan seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan seperti itu arbitrage? Jawaban bisa, tapi kecil kalau kalian main di liquidity Indonesia. Ya plus juga sekarang kan marketnya udah nggak seenak dulu bro ya. Karena marketnya Bitcoin udah sangat global ya, liquidity di mana. Kalau Bitcoinnya di mana aja udah hampir sama. Betul. Dan kuning, biru, hitam udah sama harganya. Dan ini kalian market maker nonton ini bisa tahu, market making itu nggak segampang yang kalian kira. Jadi ketika kita salah ngitung, rugi itu juga dimakan sama yang sebelah. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Jadi yang dilakukan sama exchange lokal di belakang juga. Jadi misalnya exchange lokal yang A, B, dan C, mereka saling arbing di belakang. Jadi exchange lokal tuh punya tim arbitrage mungkin 10-15 orang, mereka arbing di belakang. Ya ini, makanya lu nggak bisa tanya nih kalau kalian investor kripto, dia nggak paham. Ya. Contoh ya, waktu itu misalnya yang sekarang jadi partner kita bro, Bro Yudo waktu itu toko kripto itu sempat keluarin pair yang baru bro, antara BIDR ke IDR-nya, transisi BIDR ke IDR itu gue yang nge-arb. Jadi gue hantam sampai turun dia 0,998, 0,987. Jadi bisa di-arbing seperti itu. Yes.
Kalau lu nggak main ya style begitu? Kalau dia directional? Nggak pernah dulu ya, tapi DEX. Oh, lu main DEX. Jadi ya beberapa yang meme coin nge-up ya dari DEX yang mana baru di listing ke beberapa. Ya, cuman balik lagi skalanya nggak bisa gede. Ya, jadi kalau ada yang pernah ingat, juga nggak banyak. orang market yang mantau waktu zaman transisi BIDR ke IDR itu slip patch dia, itu gue yang bikin. Iya. Karena selalu bro ya di hampir ya di setiap exchange ya. Ini harganya beda-beda nih. Nah, betul. contoh lah ya, kita kalau pakai CoinGecko ya kita lihat nih di sini Shiba Inu ya. Terus kita ganti dulu bahasanya ya. Nah, kita lihat di bagian kanannya market. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, price dari setiap exchange itu beda-beda. Nah, betul. Ini ada yang 0, sekian 1269. Atasnya 0, ya 127. Nah, ini kan ada beda harga ya. Di bawahnya lagi 126. Dan di situ spreadnya berbeda. Dan kalau misalnya kalian jadi market maker itu fee-nya 0 biasanya. Ya. Jadi kalian kerjasama misalnya kalian VIP 9 gitu, itu bisa minta fee-nya 0. Benar. Jadi lu bisa minta exchange fee-nya 0. Ya paling gampang ya simpelnya ya arbitrage tuh kalian dapetin ya dari exchange yang ini murah terus kalian silang ke exchange yang lebih mahal dan buat ngisi ya order di sana ya. Ya tapi biasanya itu di automated ya, nggak mungkin kalian kayak pakai manual, jadi dibuatin algo dulu. Dan kadang juga di blok transaksinya. Oh bisa, ya bisa di blok. Jadi kalau misalnya lu, contoh lu mau selling harga 60 juta Bitcoin misalnya, 60 juta dolar Bitcoin ya, itu pasti Bitcoin turun 1%. Karena nggak ada, iya itu pasti Bitcoin turun 1%. Kenapa bisa turun 1%? Karena exchange nanti ada yang nalangin barang gitu. Jadi ketika itu terjadi baru lu hantam balik. Cuman kalau misalnya itu lu move-nya dilihat orang atau diprediksi sama orang, lu kena gampar sama Jane Street sama SQY HANA. Jadi itu kenapa sekarang gue udah gak main lagi karena sulit sekali. Even kita nggak bisa sekarang kan bro. Udah dulu tuh market maker nggak sebanyak sekarang. Dulu Jane Street belum ke kripto. Ya kan? Jane Street belum ke kripto dulu. Dulu tuh cuma ada Alameda, Wintermute, Amber Group. Tapi Amber Group tuh udah berubah sejak yang foundernya meninggal ya. Amber Group gak banyak. Jadi saingan dulu gak banyak. Sekarang Citadel udah ikut-ikutan bro. Jadi kripto tuh udah sulit lah. Saturated. Jadi play yang menurut kita paling visible adalah karena menurut kita market kripto tuh masih tidak efisien secara pemain globalnya. Jadi kayak koin-koin yang baru listing itu biasanya gak efisien. Jadi itu yang kita ambilin efisiensinya untuk melakukan directional trade. Ya. Kira-kira gitu. Nah, terlalu teknis ya. Paham gak mereka barusan? Ya gitulah intinya ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Semoga terjawab pertanyaan cara kerjanya gimana. Nah, coba next time lu suruh influencer crypto live jawab kayak gitu. Kenapa? Karena mereka gak punya duit. Arbing gak pernah. Kenal market maker enggak. Hobinya cuma nyoli sama scrolling coin market cap ya gimana. Sama nyontek gitu. Sama nyontek habis itu.